Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada sesi kali ini kami mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses mengubah transaksi pangkalan dari cashless menjadi cash ataupun dari cash menjadi cashless. Jadi sebelumnya dapat kami jelaskan bahwasanya apabila pangkalan statusnya sudah menjadi cashless, maka laporan penyalurannya tidak dapat diinput secara manual. Dan apabila pangkalan statusnya masih cash, maka transaksi cashless tidak dapat dilakukan. Nah, jadi balik lagi kepada kondisi bagaimana realnya di lapangan ya teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin tidak semua pangkalan itu konsisten dalam melakukan transaksi cashless. Mungkin ada beberapa pangkalan yang masih kurang disiplin atau mungkin terkendala jaringan ataupun memang agak sulit diedukasi dan lain-lain. Jadi pada sesi kali ini kami ingin memberikan sebuah alternatif ya untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman tetap dapat memilih apakah akan melakukan cashless ataupun tetap melakukan penginputan secara manual. Namun apapun pilihannya itu ada dampak plus minusnya. Apabila cashless sudah dimonitoring secara 100% kembali, tentunya harus tetap melakukan cashless. Nah, namun di lain sisi apabila cashless tidak mungkin dilakukan dan hanya memungkinkan untuk melakukan cash, maka silahkan diambil opsi ini sebagai alternatif. Nah, jadi bagaimana caranya? Teman-teman silahkan masuk ke menu perencanaan, kemudian pilih form, kemudian pilih tanggal. Misalnya di sini kita ingin mengubah status perencanaan untuk satu hari saja, berarti tanggal 14 ya. Kebetulan hari ini tanggal 14, perencanaan itu di hari H, maksimal, kemudian tampilkan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya ada status pembayaran cash, cashless, cash, dan cashless tampilan ke bawah ya teman-teman sekalian. Nah, status yang berada di sini merupakan ini status permanen, tidak dapat dilakukan perubahan oleh agen. Nah, jika ingin melakukan perubahan status ini, maka silakan hubungi PIC Pertamina. Dan silakan buat surat secara tertulis ataupun email sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati dan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ini bagaimana hubungannya? Hubungannya dapat kita jelaskan sebagai berikut ya. Nah, kita masuk ke penyaluran, kemudian pilih form, kemudian pilih tanggal di mana kita ingin menginput penyaluran. Misalnya tadi di tanggal 14 ya. Di tanggal 14 satu hari saja kita tampilkan, kemudian pilih tampilkan. Nah, di sini kita lihat semua text box-nya, text box penginputan itu semuanya terblok ya teman-teman ya. Kenapa terblok? Karena ini masih dianggap cashless. Jadi tidak dapat dilakukan penginputan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita dapat menginput? Kita balik ke perencanaan tadi ya teman-teman ya. Kita balik ke perencanaan, kemudian pilih form, kemudian pilih tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, jadi di sini kita pilih hari di mana kita ingin mengubah status transaksi pada perencanaan. Ya, bisa 1 bulan, bisa 3 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 minggu. Yang pasti jika kita sudah menetapkan atau mengubah status transaksi pada ring atau pada tanggal-tanggal yang sudah kita inginkan, maka pada tanggal-tanggal tersebut itu akan berdampak kepada transaksi baik cashless maupun cash, seperti itu. Nah, kita di sini mencoba untuk mengubah tanggal 14 ini agar dapat dilakukan penginputan. Berarti kita harus mengubahnya menjadi cash. Baik, kita coba tampilkan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita coba download template. Kemudian open.
Nah, dapat kita lihat ya teman-teman ya, status permanennya pada master data Pertamina. Ini ada Afifah Gas cashless, Akbar cashless, Akbari cashless. Nah, pada anggaplah di lapangan teman-teman itu ada beberapa pangkalan memang sangat sulit melakukan cashless, sehingga khusus pada pangkalan-pangkalan tersebut kita butuh penginputan secara manual. Jadi bagaimana caranya? Nah, pada file yang sudah kita download tadi, yang kita sudah tetapkan harinya tanggal 14, kemudian kita download template, inilah hasil dari file tersebut. Maka silahkan teman-teman mengubah status pada file tersebut menjadi cache. Misalnya kita ingin mengubah Akbari ya, Akbari menjadi cache. Kemudian juga kita ingin mengubah Afifah menjadi cache. Coba ingat ya teman-teman ya, Akbari dan Afifah. Nah, sebelumnya coba kita balik lagi ke penyaluran, kemudian form, kita pilih tanggal 14, kemudian kita pilih tampilkan. Di sini Afifah terblok, Akbari juga terblok ya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita coba untuk membuka bloknya supaya bisa dilakukan penginputan. Caranya dengan yang tadi yang sudah kami coba jelaskan. Ini adalah file yang sudah di-download dan sudah diubah statusnya menjadi cache. Jika sudah, maka silahkan disimpan. Disimpan ya. Disimpan. Oke. Saya buat aja upload ya. Maaf. Upload 1. Saya simpan di desktop ya teman-teman. Oke, saya sudah punya file yang sudah tersimpan dengan status cache pada 2 pangkalan. Selanjutnya saya akan coba untuk mengubahnya melalui cara sebagai berikut. Silakan teman-teman masuk kepada perencanaan, kemudian pilih form, kemudian pilih tanggal di mana perencanaan tersebut, di mana penyaluran tersebut akan diinput, tapi tetap sesuai ya dengan dokumen perencanaan, karena di dokumen perencanaan tanggal 14, di penyaluran juga yang akan diinput tanggal 14. Jadi pilih import data, kemudian upload file, cari di mana file tadi disimpan. Ini file yang tadi, upload 1, kemudian open, kemudian pilih upload. Nah, pastikan status berhasil, akan muncul header di sebelah kiri atas, data berhasil disimpan. Nah, bagaimana cara untuk membuktikannya? Apabila sudah dapat dilakukan penginputan, silahkan masuk ke penyaluran, pilih form, kemudian cari tanggal yang mau diinput tadi, 1 hari saja, kemudian tampilkan. Nah, untuk Afifah dan untuk Akbari itu sudah dapat dilakukan penginputan. Ini kenapa yang lain ini juga bloknya terbuka? Karena pada file tadi statusnya memang cache seperti itu. Tapi tujuan utama kita adalah untuk mengubah Afifah dan Akbari menjadi cache agar dapat dilakukan penginputan. Nah, mohon maaf, lowbat. Nah, jadi bagaimana konsekuensinya apabila pangkalan tersebut sudah diubah menjadi cache, maka tentunya dia tidak dapat melakukan transaksi cashless hanya pada hari di mana dia diubah menjadi cache. Nah, pada sesi ini kan kita hanya mengubah tanggal 14. Seperti itu ya. Nah, untuk pada tanggal 15, otomatis text box-nya akan terblok lagi dan dia dapat melakukan cashless seperti itu. Nah, seperti yang kami sebutkan di awal, bahwasanya ini tergantung kondisi Bapak Ibu di lapangan. Apabila dia sudah konsisten melakukan cashless, silahkan diubah kembali transaksinya menjadi cash. Namun apabila dia masih belum konsisten, ya silahkan dilakukan langkah-langkah yang sudah kami jelaskan seperti yang tadi. Baik, untuk mengubahnya kembali menjadi cashless, ya silakan saja dilakukan langkah yang tadi dan diubah statusnya pada file Excel menjadi cashless dan diupload kembali pada perencanaan. Seperti itu. Terima kasih. Semoga
tutorial singkat ini dapat membantu teman-teman sekalian. Thank you.